Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Nurja Evanesti, NPM 2021001015. Di sini saya akan membaca pertemuan ke-11 filsafat hukum Islam yang bertema kaidah-kaidah hukum Islam. Materi yang pertama, prinsip dalam hukum Islam. Kata prinsip berarti asas, contohnya kebenaran yang menjadi pokok dasar orang berpikir, bertindak, dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan prinsip-prinsip hukum Islam ialah cita-cita yang menjadi pokok dasar dan landasan atau tumpuan hukum Islam. Adapun prinsip-prinsip dalam hukum Islam. Yang pertama, meniadakan kesempitan dan kesukaran. Contohnya, A. Orang yang sedang berpergian, sakit, dan dalam keadaan hamil atau menyusui boleh tidak berpuasa. B. Orang yang tidak kuat berdiri untuk mendirikan sholat, maka ia boleh melakukannya dengan duduk. Yang kedua, sedikit pembebanan. Prinsip ini mengisyaratkan bahwa pembebanan syariat atas manusia memang ada, akan tetapi syarat yang diturunkan atau dibebankan itu diterima apa adanya tanpa mempersalahkannya atau mempertanyakannya, yang dapat menimbulkan kesukaran dan pemberatan atau tidak mukallaf terhadap kewajiban agama yang diembannya. Prinsip ini dilandasi oleh firman Allah dalam surat Al-Maidah 101. Ayat tersebut menginstruksikan kepada manusia agar dapat menahan diri daripada mempertanyakan masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya. Misalnya pada waktu peraturan perundang-undangan belum diketahui, dan agar permasalahannya untuk sementara dibiarkan dan kemauan permasalahan itu dipecahkan melalui kaidah-kaidah umum demi memberikan kelonggaran pada manusia. Yang ketiga, bertahap dalam menetapkan hukum. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, bukan sekaligus, sebab mengingat potensi manusia yang sangat terbatas, sehingga ketika ada ayat yang telah diturunkan kemudian dipahami barulah ayat lain diturunkan. Yang keempat, memerhatikan kemaslahatan manusia. Dalam penerapan hukum selalu didasarkan pada 3 sendi pokok. Yang pertama, hukum ditetapkan setelah masyarakat membutuhkan hukum-hukum itu. Yang kedua, hukum-hukum ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan hukum dan membutuhkan masyarakat ke bawah ketetapannya. Dan yang ketiga, hukum-hukum ditetapkan menurut kadar kebutuhan manusia. Yang kelima, mewujudkan keadilan. Manusia menurut pandangan Islam adalah sama baik di hadapan Allah maupun di hadapan hukum, tanpa melihat kepada tinggi rendahnya suatu jabatan seseorang, tua maupun muda, melainkan seoptimal dan semaksimal apa yang telah ia perbuat dengan hukum Allah itu sampai mendapat predikat takwa. Yang B, kaidah-kaidah dalam hukum Islam. Kata kaidah secara etimologi berarti asas. Adapun menurut Asyuti dalam kitab Al-Ashbih wa An-Nazkhair bahwa kaidah adalah hukum yang bersifat kuli, menyeluruh, atau general yang meliputi sebuah bagian. Macam-macam kaidah hukum Islam. Yang pertama, kaidah asasiyah. Segala sesuatu perbuatan tergantung pada tujuannya. Adapun kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum. Kemudaratan itu harus dihilangkan. Yang sudah diyakini tidak dapat dihapus oleh keraguan-keraguan. Kesukaran itu mendatangkan kemudahan. Yang kedua, kaidah gairu asasiyah. Walaupun kedudukannya bukan sebagai kaidah asasiyah, namun keberadaannya tetap didudukan sebagai kaidah yang penting dalam hukum Islam. Karena para fuqaha sepakat akan kehujaratan kaidah ini. Adapun kaidah-kaidah gairu asasiyah ini ada sebanyak 40 kaidah yang dapat kita ketahui dalam kitab Al-Ashbah wa An-Nazkhair karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar Al-Suyuti. Kemudian ditambah lagi dengan 68 kaidah yang terdapat dalam kitab Al-Mazalul Ahkamil Adiyah yang telah disempurnakan oleh Mustafa Ahmad Az-Zarqo. Yang C, tujuan hukum Islam. Kajian tentang maksud tujuan ditetapkannya hukum dalam Islam merupakan kajian yang sangat menarik dalam bidang usul fikih.
Al-Syatibi mengatakan bahwa doktrin maqasid asy-syariah adalah kelanjutan dan perkembangan dari konsep maslahah. Tujuan hukum Islam. Yang pertama, memelihara agama. Kedua, memelihara jiwa. Yang ketiga, memelihara akal. Keempat, memelihara kehormatan. Yang kelima, memelihara harta kekayaan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.